mana letak kesalahan kita. Biasanya kita untuk melakukan pecah setinggi ini gagal penanaman mati. Nah, ini penyebabnya karena kulit kambium terkena panas terkelupas ya. Praktek ini untuk pecah batang yang tinggi ya. Sedulur pun saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya di channel Biji Gembong. Cuaca hari ini sangat cerah sekali ya. Di belakang saya ada beberapa dinding ground ya, yang nantinya saya mau untuk penanaman. Ini bahan bonsai waru untuk jenis waru India ya. Saya lakukan pecah batang serapi mungkin, semaksimal mungkin agar nanti kedepannya untuk pertumbuhannya akan lebih cepat. Nanti bagaimana, kita langsung menuju ke bahannya saja ya, tidak usah untuk panjang lebar. Ya, ini dia untuk bahannya. Saya untuk pemilihan style bahannya, saya sengaja awal untuk cangkok, spasi dari pangkal bawah saya kupas pas pencangkokan tinggi sekali ya, sekitar ini 15-18 cm, karena ini nanti akan saya bikin batang besar ya. Nah, untuk teman-teman untuk melakukan pecah setinggi ini hati-hati ya. Biasanya teman-teman memakai pahat, kita palu dari atas ya. Jadi seandainya teman-teman dipahat pakai atas, untuk tataannya di bawah tentunya pakai kayu, kita kasih alas kain yang tebal biar tidak luka untuk kulitnya. Ini saya memakai alat seperti ini akan meringankan untuk kita bekerja. Pertama, kedua akan aman terhadap kulit kambium ya, tidak luka. Nah, setelah kita pecah, usahakan ya, biasanya kalau teman-teman melakukan pecah tentunya pasti ya ada bekas tulang tengahnya, ada bekas masih tersisa pecahnya, terlihat agak sedikit kasar ya. Kita haluskan pakai karter seperti ini yang baru. Ini terlihat ya teman-teman ya, sudah rapi sekali, sudah saya bersihkan. Untuk kulitnya yang lukanya kurang rapi, saya haluskan sama tulangnya. Karena apa, di saat kulit tidak rapi, kambium jalan juga terganggu ya. Nah, untuk tahap kedua tentunya ini tinggi sekali ya. Kalau kita timbun sekian, tentunya kalau terkena panas biasanya kulitnya terkelupas. Saya akan lakukan untuk saya pakai pengganjal tengahnya sederhana ya, pakai batu. Ini akan saya ikat pakai tali rapi ya, agar nanti kalau terkena panas untuk kulitnya tidak terkelupas ya. Biasanya terkena panas kulitnya terkelupas keluar, terus terjadi kegagalan, kematian. Biasanya hal tersebut yang mengakibatkan untuk kegagalan kita melakukan pecah batang tanam langsung di lahan ground. Nah, karena ini sangat tinggi sekali ya, kalau pendek mungkin tidak perlu diikat, tidak apa-apa ya, karena tertimbun tanah. Nah, jadi untuk pecahan yang setinggi ini kita harus semaksimal mungkin untuk kita cari di mana letak kesalahan kita. Biasanya kita untuk melakukan pecah setinggi ini gagal penanaman mati. Nah, ini penyebabnya karena kulit kambium terkena panas terkelupas ya. Kira-kira seperti ini ya untuk pengikatnya. Jangan terlalu kuat-kuat banget, yang sedang. Nah, nanti
Jadi untuk penanaman penimbunan saya rasa nanti kurang lebihnya sekian. Nah, oke, seperti apa nanti untuk penanamannya, karena ini terlalu ekstrim, kita harus perhatikan beberapa tip apa yang pernah saya praktek di lahan ground, dan alhamdulillah ada beberapa yang berhasil, juga ada yang gagal. Lah ini kemarin saya lakukan teknik seperti ini berhasil. Saya langsung mau berbagi untuk teman-teman nanti cara tanamnya seperti apa. Mudah-mudahan nanti menginspirasi dan bermanfaat untuk teman-teman ya, khususnya untuk teman-teman pemula yang suka program akar ID bahan bonsai apapun itu. Ini saya ambilkan contoh untuk bahan bonsai waru India. Oke, saya langsung mau menuju ke dinding groundnya seperti apa nanti cara tanamnya. Ini dia sudah saya persiapkan untuk dinding ground, terus media tanam ada saya sederhana pakai bekas ubin untuk tataan. Untuk media tanam saya pernah update untuk teman-teman ya sebelumnya di video saya, sudah lama sekali. Nanti teman-teman bisa komen di bawah deskripsi, atau nanti bisa saya lampirkan linknya untuk pembuatan bagaimana cara membuat ground peletakan media tanam dan pupuk. Nanti saya sampaikan untuk teman-teman. Saya langsung mau untuk lakukan penanaman. Ini sengaja ya untuk tataan alasnya saya kasih rangkap dua, yang satu di bawah, terus yang satunya lagi sedikit kecil biar agak sedikit naik. Nanti akarnya tidak terlalu ngeplet, saya taruh di atasnya. Untuk media tanam bekas bongkaran di polybag kita pakai ya untuk penimbunan di paling atas, biar nanti tidak terlalu stuck ya untuk tanaman yang mau kita tanam di sini. Untuk langkah terakhir, ini bekas pecahannya dengan pengikat di atas masih terlihat ya, karena ini batangnya sangat kecil sekali. Tentunya kulit kambium kalau terkena panas mudah terkelupas ya. Saya sederhana pakai kain lap, saya potong agak memanjang, saya basahi, saya lakukan untuk pembalutan agar terjaga untuk kelembapannya. Nah, seperti ini kita cari aman ya. Nah, setelah itu saya lakukan pemberian untuk tutup pakai plastik. Ini bekas polybag ya yang tidak terpakai, tentunya sudah ada lubangnya untuk sirkulasi keluar masuk udara. Selesai ya, kali ini sudah saya lakukan untuk tip dan saya berbagi untuk teman-teman apa yang sudah pernah saya lakukan di lahan ground dan saya terus praktek. Ini untuk pecah batang yang tinggi ya. Ada beberapa bahan yang stylenya mungkin juga macam-macam ya. Ada yang tidak saya lakukan pecah batang, ada beberapa bahan yang sudah saya tanam tadi. Di sana 5 bahan yang tertanam untuk saat ini. Oke teman-teman, kiranya cukup sekian dulu dari saya di channel Bonsai Gembong. Nantikan terus untuk update perkembangan bahan bonsai waru India, tip trik untuk pecah batang yang volumenya agak tinggi ya. Ini nanti akan saya selalu update untuk teman-teman perkembangannya seperti apa.
Mudah-mudahan ini menjadi motivasi, semangat untuk teman-teman semua terus berkarya. Cukup sekian dulu dari saya di channel Benih Sregawang. Salam satu hobi, salam budidaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.